Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dihimpun oleh Allah di dalam kebaikan yang besar, yaitu tafaqquh fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun cuacanya mendung, gerimis sedikit-sedikit mulai turun, namun tidak mengurangi ghairah kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan mujahadah bapak-bapak sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak sekedar menambah wawasan kita saja, tapi juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah para ulama di dalam thalabul ilmi adalah mujahadah, bersungguh-sungguh. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarnuji dikatakan, al-jiddu yudni kulla amrin syasi' wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaq. Dengan kesungguhan yang jauh menjadi dekat, dengan kesungguhan pula pintu yang tertutup rapat menjadi terbuka. Imam Syafi'i dulu punya murid namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang dikenal hafalannya itu lambat, sampai dikatakan Imam Syafi'i mengulang satu materi sebanyak 40 kali. Ketika ditanya, sudah paham? Belum. Akhirnya murid ini malu karena merasa menghambat kawan-kawannya. Maka dia pun mengundurkan diri, tapi setelah itu dia privat kepada Imam Syafi'i. Ternyata begitu belajar berdua dengan gurunya, sama, tetap lambat. Ditanya sudah paham? Belum. Sampai Imam Syafi'i berkata, wahai muridku, sebatas inilah kemampuanku mendidik. Andaikan aku mampu menyuapkan ilmu kepadamu sebagaimana menyuapimu makanan, pasti aku lakukan. Tapi ketahuilah, yang mampu membukakan mata hatimu, memasukkan ilmu ke dalam hatimu hanyalah Allah. Maka aku nasihati, bersungguh-sungguhlah, jangan putus asa, jangan menyerah, tekunlah dalam belajar sambil bermunajat kepada Allah. Maka insya Allah Allah bukakan mata hatimu. Maka dia pun melakukan nasihat gurunya tadi, bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi sambil bermunajat kepada Allah. Maka sejarah pun kemudian mencatat beliau menjadi ulama besar, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kajian malam hari ini adalah alladzina afa anhumur rasulu sallallahu alaihi wasallam walladzina lam ya'fu anhum. Orang-orang yang dimaafkan oleh Nabi dan yang tidak dimaafkan oleh Nabi. Di antara akhlak Islam adalah al-afu
was-safhu. Al-afwu artinya memaafkan, as-safhu artinya berlapang dada. Apa beda keduanya? Al-afwu dari kata afa ya'fu afwan, maknanya adalah at-tajawuzu 'anil dzambi wa tarkul iqab. Memaafkan kesalahan atau dosa dan meninggalkan hukuman. Sedangkan as-safhu ini lebih dalam dibanding al-afwu. As-safhu dari kata safaha yafsahu safhan, maknanya adalah tarkut ta'assur 'anil dzambi fin nafsi, meninggalkan pengaruh kesalahan atau dosa saudara kita terhadap kita di dalam hati kita. Kadang ada orang bisa memaafkan tapi belum bisa lapang dada. Ketika saudaranya khilaf, ya dia bilang sudah aku maafkan. Tapi setelah itu ada perbedaan sikap. Kalau ketemu susah senyum, ya, canggung, tidak ramah seperti sebelumnya. Ini baru sekedar memaafkan, belum lapang dada. Ayat yang saya kutip di mukaddimah tadi yang mengkisahkan Abu Bakar As-Siddiq dengan salah satu kerabatnya, yaitu Mistah bin Utsasah. Mistah ini kerabatnya Abu Bakar yang miskin, yang kebutuhannya sehari-hari sering dibantu Abu Bakar. Satu hari Mistah ini kesalahannya cukup fatal. Dia terlibat di dalam fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abu Bakar pun marah. Abu Bakar berkata, "Wahai Mistah, aku setelah ini tidak akan lagi memberikan bantuan kepadamu." Kan wajar. Begitu ayat ini turun, kata Allah, "Wal ya'fu wal yasfahu." Hendaklah kalian saling memaafkan, hendaklah kalian saling berlapang dada. Maka Abu Bakar As-Siddiq seketika memaafkan Mistah dan Abu Bakar berlapang dada. Dia tetap memberikan bantuan kepada Mistah sebagaimana biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Akhlak seperti inilah yang sering mengantarkan manusia meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah ketika menyampaikan nasihat di depan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah berkata, "Sayatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan hadir ke tengah-tengah kalian seorang pemuda calon penghuni surga. Nabi berkata seperti itu enggak cuma sekali, tapi sampai 3 kali. Besoknya Nabi berkata seperti itu lagi, yang muncul orang yang sama. Besoknya pun begitu lagi. Kalau yang bilang Nabi sekali saja misalnya, akurat atau tidak? Pasti akurat. Kalau yang bilang saya misalnya, Pak Haji ini auranya ahli surga, surganya Firdaus bersama para nabi, syuhada, siddiqin, ulama, sholihin. Waspada, jangan-jangan modus. Tapi kalau yang bilang Nabi pasti benar. Maka ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia penasaran, apa ibadahnya orang tadi sampai Nabi menjaminnya dengan surga sebanyak 3 kali. Jadi sahabat dulu irinya itu dalam soal ibadah. Kita hari ini iri satu sama lain biasanya soal apa, Pak? Nah, soal materi, ya. Abdullah kemudian nginap di rumah pemuda tadi, menyelidiki bagaimana kualitas ibadahnya. Dilihat qiyamul lailnya menurutnya biasa. Artinya Abdullah pun melakukan hal yang sama. Dilihat tilawah Qur'annya biasa. Abdullah pun melakukan hal yang sama. Dilihat infak sedekahnya biasa. Amalan-amalan zahirnya menurut Abdullah biasa.
karena sudah 3 hari nginap nggak ketemu jawaban. Maka Abdullah bertanya, aku nginap di sini sebenarnya ingin tahu ibadah apa yang kamu lakukan sampai Nabi menjamin dengan surga sebanyak 3 kali. Ternyata ibadah unggulannya adalah seputar hati. Pertama, dia tawadhu. Dia berkata, aku ya seperti ini, enggak lebih dari yang kamu lihat. Ini tawadhu namanya, Pak. Tidak lantas karena dijamin dengan surga kemudian jumawa. Ya siapa dulu dong? Saya. Ya. Kalau kamu mau ikut masuk surga juga nih, cium tangan saya bolak-balik 7 kali. Tidak begitu, tetap tawadhu. Kata Nabi, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, Allah akan tinggikan derajatnya. Wa man takabbara wada'ahullah. Tapi siapa yang takabbur, sombong, Allah akan rendahkan dia. Lalu amalan kedua, dia mudah memaafkan saudaranya. Dia berkata, tidaklah aku tidur setiap malam kecuali aku sudah memaafkan kesalahan saudara-saudaraku hari itu. Ya Allah, si fulan tadi berkata begini, sakit hatiku ya Allah, tapi saksikan ya Allah, aku maafkan dia. Ya. Jadi nggak pernah dia tidur itu kecuali sudah memaafkan. Inilah karakter ahli surga. Makanya kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 134 yang sering sekali kita baca, ya, apa karakter ahli surga itu? Di antaranya adalah wal afina anin nas, orang yang mudah memaafkan manusia. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah, dalam sejarah ada manusia-manusia yang dimaafkan oleh Nabi, tapi juga ada yang tidak dimaafkan oleh Nabi. Ini penting untuk kita fahami agar hari ini kita tidak salah kutip dalil. Jangan sampai kita gunakan dalil pertama untuk golongan kedua. Demikian pula sebaliknya. Siapa orang-orang yang dimaafkan oleh Nabi? Contoh, ada ya orang namanya Sumamah bin Usal al-Hanafi. Sumamah ini raja Yamamah yang sangat bernafsu membunuh Nabi. Satu hari dalam sebuah patroli sahabat, Sumamah ini tertangkap, maka ditahan di Masjid Nabawi. Ya, masjid hari itu serbaguna. Rasulullah rencanakan strategi perang itu di masjid. Rasulullah bahas perpolitikan Islam hari itu di masjid. Sampai ada tahanan pun ditahan di masjid. Sahabat ini nggak ngerti bahwa orang itu Sumamah. Begitu Rasulullah mau sholat ke masjid, Rasulullah kaget melihat Sumamah. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahu nggak kalian siapa dia? Ya, kami nggak tahu ya Rasul. Dialah Sumamah bin Usal al-Hanafi, raja Yamamah yang begitu bernafsu untuk membunuhku. Apakah Nabi memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam? Tidak. Ya. Rasulullah perintahkan istri-istrinya untuk memasak hidangan yang spesial. Rasulullah perintahkan sahabat untuk memerah susu untuk dihidangkan kepada Sumamah. 3 hari berturut-turut diperlakukan istimewa. Rasulullah bertanya ya, pada hari yang ketiga, kaifa sya'nu, gimana keadaanmu Sumamah? Ya, Sumamah ini karena raja, dia mentalnya pemimpin, ya, nggak takut dia. Kata dia, ya Muhammad, wahai Muhammad, in taqtul zadamin, wa in ta'fu an syakir, wa in kunta turidu malan fas'al. Muhammad, kalau kamu bunuh aku, ketahuilah aku ini orang yang punya darah, artinya punya kekuasaan. Kalau disakiti maka buntutnya panjang.
kalau engkau maafkan aku ini orang yang sangat pandai berterima kasih. Dan kalau memang kamu ingin harta, wahai Muhammad, mintalah. Aku punya harta yang berlimpah. Ternyata Nabi melepaskan dia tanpa syarat. Dilepaskan. Begitu dia hendak pulang, baru sampai di dekat Baqi. Ini Masjid Nabawi, ini Baqi, ya. Tiba-tiba Sumamah putar balik. Dia terharu dengan kebaikan Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah orang yang begitu dia benci, orang yang bahkan dia ingin sekali membunuhnya. Ternyata begitu baik. Maka dia pun putar balik, temui Rasulullah. Dia kemudian ikrarkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Sumamah berkata, wahai Rasulullah, sebelum ini wajahmu itu wajah yang paling aku benci. Agamamu ini agama yang paling aku musuhi. Dan kotamu ini kota yang paling aku benci. Tapi sejak saat ini saksikan wahai Rasulullah, wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai dan aku rindukan. Agamamu ini agama yang paling aku bela. Dan kotamu ini adalah negeri yang paling aku sukai. Maka dia pun ceritakan keinginannya untuk umroh. Maka diajari umroh ala syariat Islam, ya. Bukan ala jahiliyah, karena jahiliyah pun mengenal umroh, ya. Tapi mereka bukan mengagungkan Allah, mengagungkan 360 berhala di sekitar Ka'bah. Sumamah ini diajari umroh yang benar oleh Nabi. Kalau dari Madinah, ambil miqatnya di mana, Pak? Bir Ali atau Dzul Khulaifah. Mandi, ya, pakai kain ihram, salat sunnah ihram, kemudian niat umrah, labbaik Allahumma umratan. Kemudian perbanyak talbiyah sampai di Makkah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini syiar tauhid, ya. Dia baca syiar ini sampai di Makkah. Bayangkan, Makkah saat itu masih dikuasai orang-orang musyrik. Nabi saja terusir dari Makkah. Ini orang datang membaca syiarnya Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang kafir Quraisy seketika keluar dari rumahnya, menghunus senjatanya masing-masing. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa tombak, ada yang bawa panah. Anak-anak muda sudah siap memanah Sumamah, tapi dicegah oleh para pembesarnya. Hentikan. Tahu nggak kamu siapa dia? Dialah Sumamah bin Utsal al-Hanafi, Raja Yamamah. Orang yang selama ini mensuplai gandum ke Makkah. Kalau kalian sakiti dia, setelah ini kalian akan kelaparan. Maka Sumamah selesaikan umrohnya, tawaf, sa'i, tahallul. Lalu dia pun temui pembesar Quraisy tadi. Orang-orang kafir Quraisy, demi Allah, setelah ini aku akan menyetop kiriman gandum ke negeri kalian sampai Rasulullah memerintahkan aku. Tidak ada sebutir gandum pun yang akan sampai ke Makkah, ya. Maka dia pun buktikan ucapannya. Makkah betul-betul diembargo ekonomi, ya. Orang-orang kafir Quraisy banyak yang kelaparan. Makkah saat itu goncang secara ekonomi. Harga gandum melambung tinggi karena langka. Maka orang-orang kafir Quraisy menulis surat kepada Rasulullah. Ya Muhammad, hai Muhammad, di antara kebiasaan kita itu silaturahim. Ini Sumamah menghentikan kiriman gandumnya ke Makkah. Kami banyak yang kelaparan. Maka kami minta tolong wahai Muhammad,
perintahkan kembali Sumamah untuk ngirim gandum. Maka apakah Nabi memanfaatkan momentum ini untuk balas dendam? Rasain dulu kalian usir aku dari Makkah, ini balasannya. Apakah begitu? Tidak. Nabi menulis surat kepada Sumamah memerintahkan untuk kembali mengirim gandum. Inilah akhlaknya Rasulullah SAW. Berkah Sumamah ini dimaafkan Nabi, dia pun akhirnya masuk Islam dan dia mengukir sejarah. Dia orang pertama yang umroh ketika Makkah masih dikuasai orang-orang musyrik. Dia juga orang pertama yang memboikot orang-orang kafir Quraisy secara ekonomi. Ya, ini Sumamah. Kemudian yang kedua, dalam sejarah Nabi juga memaafkan kaum muslimin yang khilaf di dalam perang Uhud. Rasulullah membuat strategi yang luar biasa, menempatkan 50 pemanah di Jabal Rumah, ya, bukit pemanah. Kemudian berkah strategi Rasulullah ini, kaum muslimin yang jumlahnya cuma 700 melawan orang kafir yang jumlahnya 3000, hampir menang. Orang kafir yang jumlahnya 3000 tadi kocar kacir, lari tunggang langgang. Maka disitulah ujian dimulai. Pemanah tadi 40 dari 50 pemanah ini khilaf. Dia mengira perang sudah selesai. Dia turun, dia lupa terhadap wasiatnya Nabi. Nabi berwasiat, apapun yang terjadi, meskipun perang sudah selesai, jangan pernah turun dari bukit ini. Bahkan meskipun pundak-pundak kami dihinggapi burung pemakan bangkai. Ya, artinya ini wasiat yang enggak main-main. Ternyata mereka lupa, turun mereka. Maka kemenangan yang sudah di depan mata pun sirna, berubah menjadi kekalahan. Ya, kalau kita renungkan, Pak, yang khilaf tadi cuma berapa orang? 40 saja. Masih ada 660 orang yang taat dengan instruksi Nabi. Tapi begitulah sunnatullah dalam kehidupan. Ketidaktaatan atau maksiat, meskipun hanya dilakukan segelintir orang, itu sudah cukup mengundang teguran dari Allah. Apalagi kalau yang maksiat lebih dominan dibanding yang taat. Ya. Makanya Umar bin Khattab pernah berkata, maksiatuna akhwafu ilaina min aduwina. Kemaksiatan kami itu lebih kami takuti dibanding musuh-musuh kami. Gara-gara 40 orang tadi turun, maka kemenangan yang sudah di depan mata sirna, berubah menjadi kekalahan. 70 kaum muslimin syahid dalam perang Uhud. Kemudian ya, Rasulullah bagaimana? Rasulullah terluka. Gigi seri beliau patah. Dahi beliau terluka, terkena tombak. Kemudian pundak beliau dipukul dengan pedang, meskipun tidak sampai robek karena pakai rompi besi. Tapi Rasulullah rasakan sakit akibat pukulan pedang itu sebulan lamanya. Maka perang pun usai. Apakah Rasulullah menyalahkan 40 orang tadi? Ini gara-gara kalian. Apakah begitu? Tidak. Bahkan turun ayat fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah ya wallahu innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah, fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan untuk mereka. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir yang melukai Nabi tadi? Apakah Nabi melaknat mereka? Ya. Ketika perang selesai, Rasulullah dirawat putri beliau, Fatimah. Fatimah membersihkan luka-luka Nabi. Ya.
darah mengucur. Maka Fatimah emosional berkata, Ishtadda ghadabullahi ala qaumin syajju wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pasti kemurkaan Allah teramat dahsyat untuk kaum yang berani melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi mengaminkan? Tidak. Nabi bahkan berkata, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku karena sesungguhnya mereka belum faham. Kemudian Nabi mengatakan hadis yang sangat terkenal, Innallaha lam yab'atsni ta'anan wala la'anan. Allah itu tidak mengutusku sebagai tukang caci maki, tidak pula sebagai tukang laknat. Walakinallaha ba'atsani da'iyatan wa rahmah. Tapi Allah mengutusku itu sebagai dai dan sebagai penebar rahmat. Jadi tugas kita ini adalah berdakwah, ngajak orang, ayo ke masjid, ayo ngaji, ayo kita bantu saudara kita yang kena banjir, yang kena gempa, ya. Ini tugas kita. Bukan sebagai qadhi. Qadhi itu tukang vonis. Orang diajak ngaji nggak berangkat, tetap saja nongkrong di gardu, lalu dibilang ahli neraka, ya. Auranya sih jahanam. Nah, ini qadhi. Kita bukan qadhi, tapi kita adalah dai. Tugas kita hanya mengajak saja, ya. Ini kedua. Ketiga, dalam sejarah Nabi juga memaafkan dua orang sekaligus. Pertama Umair bin Wahab, kedua Safwan bin Umayyah. Ketika perang Badar selesai, perang Badar yang menang siapa, Pak? Kaum muslimin, ya. Maka orang-orang kafir meratapi kekalahan mereka, termasuk dua orang ini, pembesar Quraisy, ya, Umair dan Safwan. Mereka ketemu di dekat batu besar tidak jauh dari Ka'bah. Mereka ngobrol, curhat satu sama lain. Kata Umair, kalau bukan karena aku masih punya banyak hutang, demikian pula kalau bukan karena aku khawatir nasib keluargaku, pasti sekarang juga aku berangkat ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Apalagi anakku jadi tawanan di sana. Jadi aku leluasa keluar masuk kota Madinah. Maka Safwan ini yang juga dipenuhi dendam. Apa sebabnya? Bapaknya yaitu Umayyah bin Khalaf terbunuh dalam perang Badar, ya. Maka dia pun dendam, ingin membunuh Nabi. Dia nggak menyia-nyiakan kesempatan ini. Safwan ini konglomerat, hartanya banyak. Maka dia berkata, wahai Umair, begini saja, semua hutang-hutangmu aku yang bayar. Keluargamu mulai hari ini jadi tanggunganku. Berangkatlah kamu sekarang ke Madinah, bunuh Muhammad, balaskan dendam kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berangkatlah, ya, Umair. Setelah dia mengasah pedangnya, membubuhi racun, berangkat ke Madinah. Di Madinah ketemulah dengan Umar bin Khattab. Umar ini tahu persis kelicikan Umair ketika masih jahiliyah. Maka begitu melihat Umair, kata Umar begini kepada para sahabat, lindungi Rasulullah dari kejahatan manusia yang satu ini. Maka Umar hunuskan pedangnya, ditodongkan kepada Umair, dibawa ke hadapan Nabi. Kata Nabi, Umar, lepaskan pedang, ya, biarkan dia duduk, tinggalkan kami. Maka Rasulullah bicara kepada Umair, hai Umair, apa yang menyebabkanmu datang kemari? Kata Umair, aku kemari ingin membebaskan anakku yang menjadi tawananmu. Lalu kenapa kamu bawa pedang? Pedang ini nggak ada gunanya, tidak bisa membantuku dalam perang Badar. Lalu kata Nabi, bukankah kamu baru saja mengasahnya setajam mungkin? Kamu sudah membubuhi racun.
kamu sepakat dengan Safwan, Safwan membayar semua hutang-hutangmu, menanggung keluargamu agar kamu berangkat ke Madinah untuk membunuhku. Begitu kan? Ya. Maka Umair bin Wahab kaget, bagaimana mungkin rahasianya dengan Safwan? Hanya berdua saja. Kok Nabi tahu? Padahal Nabi di mana? Madinah. Makkah dengan Madinah itu jauh, 450 kilo kurang lebih. Hari itu belum ada medsos, Pak. Ya, belum ada Facebook, nggak bisa update status. OTW Madinah, siap bunuh Muhammad. Ya, jadi nggak bisa dilacak. Kok bisa Nabi yang di Madinah begitu jauh jaraknya tahu rahasia Umair dengan Safwan? Seketika Umair baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Perang Badar tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Setelah dia masuk Islam, dia belajar Islam kepada Nabi. Begitu tahun 8 Hijriah terjadi peristiwa Fathu Makkah. Ya. Dari tahun kedua sampai tahun ke-8. Berapa tahun, Pak? 6 tahun Umair belajar Islam kepada Nabi di Madinah. Lalu pada tahun 8 Hijriah terjadi Fathu Makkah. Rasulullah membawa 10.000 pasukan. Setiap orang yang menyaksikan pasukan yang dibawa oleh Nabi, mereka berkata, ini pasukan yang tidak mungkin terkalahkan. Ya, maka Makkah pun takluk. Ya, di bawah kaum muslimin. Orang-orang yang punya salah, punya dosa kepada Nabi ketakutan. Termasuk siapa? Safwan. Karena Safwan ini merasa mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Nabi. Ya. Maka Safwan hendak melarikan diri ke Yaman. Umair merasa punya hutang budi dengan Safwan. Bagaimanapun juga proses dia dapat hidayah. Ini lewat siapa, Pak? Safwan. Gara-gara Safwan nyuruh dia bunuh Nabi, akhirnya dia dapat hidayah. Ditambah lagi Safwan membayarkan hutang-hutangnya, menanggung nasib keluarganya. Maka dia merasa berhutang budi. Dia minta kepada Nabi jaminan keamanan untuk Safwan. Akhirnya Rasulullah menjamin, ini sorbanku, kasih ke Safwan. Aku menjamin keselamatan atasnya. Maka Safwan disusul oleh Umair, ya, nggak jadi pergi ke Yaman, balik lagi ke Makkah. Tidak lama setelah itu terjadi perang Hunain yang dikisahkan dalam surat At-Taubah. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum. Ketika perang Hunain ini, Rasulullah meminjam kepada Safwan 100 baju perang, ya. Dan perang Hunain ini kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Maka kaum muslimin dapat ghanimah yang sangat banyak. Safwan ini karena dia punya peran, maka diberi ghanimah oleh Nabi. Kata Nabi, Safwan, kamu lihat lembah di sebelah sana. Ya, iya ya Muhammad. Lembah itu isinya unta semua, Pak. Saking banyaknya unta itu, lembahnya nggak kelihatan. Kata Nabi, semua unta itu milik kamu, wahai Safwan. Orang dikasih unta sedemikian banyak. Ya. Maka kata Safwan, wahai Muhammad, baru kali ini aku melihat manusia yang begitu pemaaf dan begitu pemurah seperti engkau. Maka saksikan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi berkah dimaafkan oleh Nabi, keduanya dapat hidayah. Ya.
Kemudian yang keempat, Rasulullah dalam sejarah juga memaafkan Wahsy bin Harb al-Habasyi. Wahsy, seorang budak yang asalnya dari Habasyah, Ethiopia, yang terkenal pandai melempar tombak. Wahsy ini sebenarnya nggak punya dendam. Karena dia masih budak, majikannya punya dendam kepada Hamzah karena kerabatnya terbunuh dalam perang Badar di tangan Hamzah. Maka majikannya bilang begini, "Hei Wahsy, kalau kamu bisa bunuh Hamzah, kamu merdeka." Ya. Maka dalam perang Uhud tahun ketiga Hijriah di bulan Syawal, Wahsy ini ditugaskan untuk bunuh Hamzah. Itu saja tugasnya, nggak ada tugas yang lain. Maka dia sembunyi di balik batu besar. Ketika Hamzah sedang sibuk berperang, diincar ya dengan tombaknya Wahsy, maka tepat mengenai bagian bawah pusarnya Hamzah. Seketika ususnya terburai. Hamzah berusaha bangkit tapi nggak sanggup, akhirnya syahid. Setelah perang Uhud, Wahsy merdeka. Dia tinggal di Makkah. Tahun 8 Hijriah, ya 5 tahun kemudian, ada Fathu Makkah. Orang-orang yang punya dosa ini pada ketakutan. Ya, ini fitrah, Pak. Orang itu kalau salahnya banyak, maka hidupnya nggak tenang. Ya, Bapak naik motor atau mobil, ada razia di depan. Ya, razia lalu lintas atau razia masker, pokoknya ada razia. Bapak lengkap surat-surat, SIM, STNK, ya, pajak sudah dibayar. Kalau naik motor lampu depan pun nyala, pakai helm, ya, ditambah kalau razia masker pakai masker, maka kita pun tenang. Tapi kalau melanggar maka nggak tenang, ya. Tiang listrik sudah diam pun masih ditabrak karena nggak tenang dia, ya. Nah, Wahsy ini ketakutan, merasa punya kesalahan fatal, membunuh pamannya Nabi, yaitu Hamzah. Maka dia melarikan diri ke Taif. Ternyata setelah Fathu Makkah itu orang-orang Taif banyak yang masuk Islam. Mereka menyarankan kepada Wahsy, Wahsy, ngapain kamu sembunyi di sini? Rasulullah itu manusia yang paling pemaaf. Kamu datanglah kepada Nabi, minta maaf, pasti Rasulullah memaafkan. Maka Wahsy pun ya menemui Nabi. Dia ikrarkan syahadat. Dia minta maaf kepada Nabi. Nabi memaafkan. Lalu Nabi bertanya, "Kamu Wahsy?" "Iya ya Rasul." "Gimana caranya kamu kok bisa bunuh Hamzah?" Karena Hamzah itu terkenal tangguh di medan perang. Kok bisa terbunuh di tangan Wahsy? Maka Wahsy pun menceritakan kisahnya tadi. Begitu Rasulullah mendengar penuturan Wahsy, kata Rasulullah SAW, "Wahsy, setelah ini jangan pernah tampakkan lagi wajahmu di depanku." Karena setiap Nabi melihat Wahsy itu teringat paman beliau Hamzah yang terbunuh dengan begitu keji. Ya, akhirnya Wahsy tidak pernah lagi berani menemui Nabi. Tapi Wahsy bersumpah, dulu ketika aku masih jahiliyah, aku malah membunuh pamannya Nabi, Asadullah, singa Allah. Maka setelah aku masuk Islam, demi Allah, aku akan membunuh musuh terburuknya Nabi. Siapa musuh terburuknya Nabi itu? Musailamah al-Kadzab, manusia yang berani mengaku sebagai Nabi. Maka dalam perang Yamamah di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Wahsy ini dengan tombak yang sama yang dia gunakan untuk membunuh Hamzah, dia mengincar Musailamah al-Kadzab, maka tepat mengenai ya perutnya. Maka Musailamah pun tumbang. Begitu dia terjatuh, dieksekusilah oleh seorang sahabat Ansor. Maka Wahsy dengan penuh bangga bercerita, "Dulu dengan tombakku ini aku pernah berdosa membunuh Hamzah pamannya Nabi.
Tapi dengan tombak ini pula aku berhasil membunuh musuh terburuknya Nabi, yaitu Musailamah. Aku berharap yang aku lakukan ini menebus kesalahanku di zaman dahulu. Ya. Jadi berkah dimaafkan oleh Nabi, Wahsy pun masuk Islam, kemudian berjasa di dalam perjuangan Islam. Kenapa mereka dimaafkan oleh Nabi, Pak? Karena dendam mereka itu hanya dengan pribadi Nabi. Mereka tidak menghina syiar-syiar Allah. Mereka tidak melecehkan kehormatan muslimah. Jadi dendamnya dengan pribadi Nabi. Maka Nabi manusia yang paling pemaaf. Nabi maafkan mereka, ya. Tapi golongan kedua ini Nabi nggak mau memaafkan. Padahal kita sama-sama tahu Nabi orang paling pemaaf. Apa sebabnya? Ada dua. Pertama, intihaku ya maharimillah atau hurumatillah, karena melecehkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, menghina Allah, menghina kerasulan Nabi, menghina Al-Qur'an, melecehkan kehormatan muslimah, maka Nabi enggak memaafkan. Ada orang Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf. Ya, ini salah satu konglomerat Yahudi. Dia menghina Islam terang-terangan. Islam itu agama apa? Mending nyembah berhala dibanding Islam, ya. Kemudian dia menghina Quran. Dia juga melecehkan muslimah melalui syair-syairnya. Maka Nabi nggak mau memaafkan. Nabi bentuk tim untuk mengeksekusi Ka'ab bin Ashraf. Demikian pula Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qunaiqah, ya, yang mereka berkomplot dengan orang-orang musyrik untuk menyerang Madinah. Maka sampai terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq. Nabi nggak memaafkan mereka. Bahkan dalam riwayat disebutkan Nabi itu mengeksekusi 400 orang Yahudi sekaligus. Apa sebabnya? Dia mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin. Dia kerjasama dengan orang-orang musyrik. Ya, dia bahayakan masa depan Islam. Maka dia pun dieksekusi oleh Nabi. Tidak dimaafkan. Ini pertama. Kedua, yang tidak dimaafkan oleh Nabi, ya, yang terakhir, yaitu karena dalam rangka iqamatu hududillah, menegakkan hukum Allah. Satu hari ada wanita Makhzum, wanita yang terhormat, mencuri. Maka orang-orang Quraisy berkepentingan untuk membelanya agar selamat dari hukuman, ya. Dikisahkan oleh Aisyah, inna Quraisyan qad ahammahum sya'num ra'atin makhzumiyatin allati saraqat. Orang-orang Quraisy begitu mementingkan persoalan wanita Makhzum yang mencuri. Mereka rapat, mayyajtari'u fiha, ya, mayyukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kira-kira bisa melobi Nabi? Sebagian berkata, wa mayyajtari'u fiha ghairu Usamah bin Zaid. Siapa lagi yang bisa melobi Nabi selain Usamah bin Zaid? Fakallamahu Usamah, maka Usamah melobi Nabi. Maka Nabi marah. Atashfa'u fi haddin min hududillah, hai Usamah, apakah kamu mau memberi syafaat di dalam masalah penegakan hukum Allah? Lalu Nabi berkhutbah, ya. Beliau berkata, wallahi innama ahlakal ladzina qablakum idza saraqa fihimud dha'if aqamuhu wa idza saraqa fihimus syarif tarakuhu. Demi Allah, umat sebelum kalian binasa. Sebabnya apa? Kalau ada orang lemah ekonominya, nggak bisa nyuap sana sini, lemah secara politik, nggak punya partai, nggak punya ormas, nggak bisa lobby ke sana kemari, lemah secara opini, nggak punya media dia, maka aqamuhu,
mereka buru-buru menegakkan hukuman atasnya. Hisabnya cepat, hari ini pemanggilan, hari ini interogasi, hari ini tersangka, hari ini pula masuk penjara. Ya. Tapi kata Nabi, wa idza saraqa fihi musyarif, kalau yang mencuri itu orang kuat, orang terpandang, pejabat, kuat ekonominya, nyuap ke sana kemari, kuat politiknya, partainya besar, ormasnya besar, ya, bisa lobby sampai ke pusat. Kemudian kuat dalam opini, punya media yang besar, maka hisabnya lama, ya, sampai orang-orang keburu lupa, ya. Jadi hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini membuat umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal seperti ini enggak ada di negeri kita. Maka kemudian Nabi berkata, wallahi demi Allah, lau saraqat Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Demi Allah, andaikan yang mencuri itu Fatimah, putrinya Muhammad, aku sendiri yang akan memotongnya. Jadi urusan penegakan hukum Nabi tidak mau memaafkan, ya. Nah, ini penting untuk kita pahami agar tidak salah di dalam mengutip dalil. Jangan sampai ketika kaum muslimin bersemangat membela agamanya, membela Qur'annya yang dinistakan, ya, menuntut keadilan, ditegakkan hukuman atas penista agama, sebagian orang komen, Nabi itu orangnya pemaaf. Ini salah kutip dalil. Kata orang Betawi, ya, jaga sembung bawa golok, ya. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi saya pribadi dan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing hati kita oleh Allah untuk istiqamah dalam ketaatan dan, ya, bersemangat di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita dilindungi oleh Allah dari futur, ya, hilang semangat dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah, ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.